Oke, seperti biasa, tolong dirapikan dulu ya atributnya, seragamnya, meja kursinya tolong dirapikan dulu. Jangan sampai ada sampah, oke? Mengganggu mengganggu suasana pembelajaran kita gitu. Oke, semuanya sudah bersih. Orang-orangnya juga udah rapi, cantik dan ganteng-ganteng. Oke, kita mulai ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini semuanya sehat? Iya, semoga kita selalu diberikan kesehatan baik secara fisik maupun secara mental ya. Karena di era ini, di era apa ini ya? Era digital ini banyak orang yang kena mental gitu ya. Saya lihat dari story-story WA kalian banyak yang galau-galau gitu. Iya, hari ini masuk semua kan ya? Oke. Terima kasih atas informasinya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ke pembahasan ini. Coba siapa yang mau baca, tolong dibaca judulnya dengan jelas dan keras seperti itu. Iya, terima kasih. Oke, teman-teman, anak-anak, topik yang kita bahas kali ini adalah tentang dasar-dasar nirmana. Coba Arji tolong diulang. Iya, dasar-dasar nirmana. Ingat-ingat ya. Pertemuan sebelumnya kita kan udah bahas tuh ya tentang prinsip-prinsip desain grafis. Setelah itu ada unsur-unsurnya. Nah, setelah kita mempelajari itu, kita akan mengaplikasikan prinsip-prinsip yang udah kita pelajari, unsur-unsurnya ke dalam sebuah karya seni. Ini kan kita kan anak multimedia nih ya. Salah satu peluang pekerjaannya kan dalam bidang desain grafis. Nanti saya jelaskan kenapa sih orang yang belajar di SMK Multimedia itu harus belajar dasar-dasar nirmana. Apa sih tujuannya seperti itu, nanti saya jelaskan ya, oke? Nah, kenapa sih kita sebagai anak multimedia itu harus belajar nirmana? Oke, karena dengan belajar nirmana ini kamu bakal lebih paham tentang tata letak elemen desain. Tata letak elemen desain itu kan hal yang mencakup keseluruhan prinsip dan unsur-unsur desain ya, karena kan prinsip-prinsip itu kan juga harus ada tata letaknya kan, gimana cara biar desain itu terlihat menarik, gimana desain itu pesannya sampai ke audiens gitu kan. Terus ada juga unsur-unsurnya ini kan perlu ditata ya, biar letaknya itu lebih rapi, lebih enak dibaca oleh audiens seperti itu. Nah, tapi nirmana ini nggak sampai ke teks sih, cuma gambar-gambarnya aja. Untuk teksnya kita akan belajar di pertemuan selanjutnya tentang membuat desain grafis di aplikasi. Ini kan belum sampai tahap aplikasi ya, belum sampai praktek di aplikasi ataupun di laboratorium gitu ya. Iya. Jadi semua elemen memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk menghasilkan kesan yang berbeda-beda pula. Nanti kalau setelah lulus dari SMK Multimedia ini, kalian bisa mengambil jurusan desain komunikasi visual. Nah, itu prospek kerjanya sangat menguntungkan ya, apalagi di era digital ini semuanya apa-apa pakai media, apa-apa diupload ke sosial media gitu ya. Nah, nanti kalian disuruh buat biasanya tuh prakteknya itu buat nirmana. Iya, nirmana itu kan ada dua, nanti kita pelajari itu ya. Nah, orang yang udah buat nirmana itu akan lebih peka terhadap desain seperti itu. Desain itu kan seni ya. Kalau kita sebagai anak multimedia itu juga bisa masuk nih ke teknologi pendidikan. Nah, itu medianya khusus untuk pendidikan. Nanti kalau kalian medianya umum misalnya untuk marketing ataupun yang lain, itu pakai di DKV. Nah, biasanya anak DKV itu kerja semua perusahaan, hampir semua lembaga itu kan pasti ada marketingnya. Nah, marketing itu kunci utamanya adalah desain seperti itu. Nah, itu yang buat ya kita anak desain, anak media. Kalau kalian masuk ke DKV, kalian juga bisa masuk ke arsitek
tapi nggak nirmana ini sih, tapi ini bisa melatih kemampuan menggambar ruangan kalian dengan nirmana ini. Nirmana ini kan kayak dasar basic gitu ya. Oke, semangat semuanya. Iya. Nah, seperti biasa, setiap pertemuan saya akan sebelum menginjak ke pemaparan materi, saya akan kasih tahu apa sih tujuan pembelajaran di pertemuan ini. Nah, ini sudah saya kasih tahu ya, tujuan pembelajarannya. Ingat ya, penilaian, nanti pasti ada penilaian dong ya, kita kan lembaga pendidikan gitu kan, pasti ada penilaiannya untuk mengetahui kalian tuh paham nggak sih sama materi yang saya ajarkan gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama sampai yang keempat itu kan ada 6 ya. Nah, yang 1 sampai 4 itu tentang pengetahuan. Jadi nanti tuh ujiannya ataupun penilaiannya ataupun evaluasinya kalian harus mengisi soal-soal seperti itu. Dan untuk poin yang kelima sama yang keenam itu praktek. Jadi kalian buat nirmana, cukup nirmana yang dwi matra aja, yang nggak rumit, cukup digambar aja, nggak sampai bentuk-bentuk gitu. Untuk yang bentuk-bentuk gitu kalian akan belajar di lebih dalam itu di DKV, di jurusan Desain Komunikasi Visual. Jadi untuk kalian yang ingin melanjutkan ke perkuliahan jurusan DKV itu banyak anak-anak dari lulusan multimedia. Dan salah satu tugasnya itu buat nirmana ini. Jadi kan kalian enak ya, sudah ada bekal gitu dari sebelumnya. Sekarang buat nirmana dwi matra dulu. Besok di perkuliahan tinggal naik level ke nirmana trimatra. Trimatra itu yang 3D seperti itu, oke? Paham semuanya? Baik, sebelum saya memaparkan materi pada hari ini, saya kasih tahu dulu gimana sih metode atau metode pembelajaran yang kita gunakan hari ini. Yang pertama, saya akan memaparkan materi. Jadi saya akan memaparkan materi, terus kalau ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan dulu. Setelah itu nanti kita ada diskusi kelompok. Jadi misalnya pasti ya dong ya, kalian itu ditanya paham atau belum? Paham semuanya, tapi padahal ada yang belum paham, mungkin ada yang malu-malu seperti itu mengungkapkan gitu ya. Jadi nanti ada diskusi kelompok. Jadi dengan diskusi itu kalian diharapkan satu sama lain itu saling belajar bersama. Jadi jangan sampai ada anggota kalian satu saja, jangan sampai ada yang tidak paham tentang materi hari ini, oke? Nah, seperti itu. Dan untuk nanti setelah itu kita uji, kita evaluasi dengan melakukan kuis. Tapi kuis ini ingat ya, dilakukan secara individu. Jadi dalam diskusi itu kalian harus memastikan setiap anggota kelompok kalian itu benar-benar paham materi yang kita pelajari hari ini. Paham? Oke. Setelah itu kita akan menghitung ya, kita akan ada penghargaan kelompok. Nah, kalian ada Instagram atau akun khusus untuk kelas kalian kan ya? Ada ya? Oke. Nanti untuk kelompok yang tertinggi skornya itu skor masing-masing individu itu kita jumlah. Nah, per kelompok itu kita jumlah, tapi dari anggotanya ya, itu siapa yang paling tinggi itu kita kasih reward. Mungkin kita masukkan ke Instagram akun kelas kalian ya, tapi yang gini aja, yang nilainya tinggi itu kita kasih, kita upload foto mereka yang cool, yang keren-keren gitu ya. Tapi untuk untuk kelompok yang nilainya paling rendah, kita akan upload tapi kita suruh fotonya, mereka kasih foto yang jelek-jelek gitu. Jadi kalau kalian nggak mau foto yang jelek-jelek terpampang di sosial media, tolong bersungguh-sungguh ya, hati-hati. Untuk kelompok yang nilainya paling rendah, anggotanya nanti saya suruh foto dengan emot-emot yang bikin jelek gitu ya. Nanti kita upload di sosial media, bisa dijadikan meme ataupun stiker WA gitu ya. Jadi usahakan jangan sampai jelek gitu ya. Ya seperti itu, oke? Yang pertama kita akan bahas tentang definisi nirmana. Nirmana itu apa sih? Gitu ya. Nirmana itu berarti tidak berbentuk. Nir itu kan tidak. Mana itu berbentuk. Jadi nirmana itu nggak berbentuk. Bisa bentuknya kan macam-macam gitu ya, tapi nggak berbentuk. Kita lihat langsung ke contohnya aja.
Pembentukan elemen visual dari titik, garis, warna, tekstur, bidang, dan berbagai bentuk menjadi sebuah komponen yang sesuai. Jadi nirmana itu banyak komponennya, ada yang berupa titik, garis, ataupun bentuk. Nanti kita pelajari di slide selanjutnya. Oke, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, nirmana itu ada dua, ada dwimatra dan trimatra. Untuk yang dwimatra ini masih dua dimensi, kita tinggal gambar di kertas, nggak tinggal sih ya, susah juga, kita gambar di kertas gitu ya. Tapi kalau yang trimatra ini yang 3D, kalian harus buat secara 3 dimensinya gitu. Nanti yang trimatra kalian akan pelajari di jurusan DKV kalau kalian ingin mempelajari ini. Kita cukup belajar di dwimatranya dulu ya. Nah, ini kita ada bentuk-bentuk nirmana. Bentuk-bentuk nirmana itu coba kalian tebak dulu. Ada yang udah baca-baca atau belum? Sebelumnya kan udah saya kasih tahu ya, kalau pertemuan hari ini kita akan bahas tentang nirmana, jadi tolong dibaca-baca sedikit lah, dilirik-lirik sedikit materinya. Ya, ada yang tahu? Coba. Oh iya, ada yang namanya nirmana titik, iya. Ya, titik-titik itu buat estetik, ya. Iya benar. Titik-titik itu bisa kita jadikan kesatuan, membentuk sesuatu gitu ya. Ya bisa. Ada lagi? Silahkan. Oh, nirmana ruang. Oh iya ada. Jadi bentuknya tuh kayak kertas, tapi elemen yang rasanya tuh kayak ruang gitu, kayak 3D gitu ya. Memberikan kesan, oh ada ruang nih di sini. Padahal itu cuma gambar gitu. Seperti itu. Oke, yang pertama kita ada nirmana titik, bisa dilihat ya contohnya. Dari titik-titik itu kita bisa menyatukan, kita bisa membuat bentuk dengan titik-titik itu, seperti itu. Dapat dibuat sebagai seni artistik tinggi jika dapat mempresentasikan berbagai macam titik dalam suatu bidang. Jadi titik-titik itu kita seperti buat kesatuan, tapi dari titik-titik itu kan bisa kita buat bentuk apa aja ya. Di TikTok itu kan ada dia buat titik-titik jadinya fotonya jauh BTS gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada garis. Nah, garis akan membentuk dan menyatakan ruang seperti garis lurus dan lengkung. Nah, yang di atas itu contohnya garis lurus ya, dan yang di bawah itu garis yang lengkung. Nah, seperti itu. Itu akan memberikan kesan ruang. Oh, penuh banget nih kayak gitu ya. Kesannya kayak penuh gitu ya. Oke, selanjutnya ada nirmana bentuk. Nirmana bentuk ini ada yang organis sama yang non organis. Kalau organis ini kayak bentuk-bentuk gitu ya, tapi bentuk-bentuk yang beraturan seperti bentuk segitiga ataupun kotak seperti itu. Kalau non organis ini kayak bentuk yang kayak freehand. Freehand itu kayak kita buat terserah kita gitu ya. Seperti ini, seperti kayak daun ataupun salju. Salju itu kan ada kalau di Zoom itu kan ada seninya gitu ya, bentuknya keren, bentuknya elegan seperti itu. Nah, selanjutnya ada nirmana ruang. Jadi memberikan kesan kalau kita tuh ada seperti ada ruang gitu di dalamnya. Nah, seperti itu. Memberikan kesan 3 dimensi padahal itu karya seni 2 dimensi. Selanjutnya ada nirmana tekstur. Jadi nirmana tekstur ini kita gambarnya 2 dimensi, tanpa kalau disentuh ya enggak ya, teksturnya ya kertas gitu ya, tapi memberikan kesan kalau ini tuh tekstur loh, seperti itu ya. Sifat dan kualitas fisik dari suatu benda bisa tekstur yang creamy, misalnya kayak krim-krim skincare gitu ya, terus ada yang agak kasar gitu, mungkin bebatuan, itu bisa seperti itu. Selanjutnya ini ada sumber dan daftar pustaka. Nah, bisa kalian lihat sebagai bahan referensi diskusi kalian nanti ya. Ingat, jangan sampai ada satupun anggota kelompok kalian yang nggak paham materi itu. Nanti wajah kalian akan terpampang menjadi meme, menjadi meme, ataupun menjadi stiker WA. Dan terpampang juga diupload di Instagram kelas kalian. Jangan sampai dihapus ya, nggak boleh. Ketua kelasnya mana? Tolong koordinasi sama saya ya. Iya. Oke, saya sudah membagi kelompoknya ya. Silahkan lihat di grup WA, sudah saya kirim di situ. Silahkan
cari tempat duduk sesuai dengan anggotanya masing-masing ya, sesuai dengan kelompoknya seperti itu. Silahkan didiskusikan soal nomor 1 sampai nomor 4 ya. Ingat, jangan sampai satupun anggota kelompok dari kalian tidak memahami soal-soal tersebut ya. Silahkan bisa dimulai berdiskusinya. Ya, gimana? Ada yang kurang paham atau kesulitan dalam berdiskusinya? Oh, yang tekstur, yang nirmana, yang tekstur itu ya, itu kayak nirmana itu kan karya seni 2 dimensi ya di sebuah kertas. Yang Dwimatra ya, tapi bukan yang Trimatra. Itu kalau disentuh ya kayak kertas, tapi rasanya tuh saat kita melihat itu kayak ada teksturnya seperti itu. Oke, sudah paham? Ya. Gimana kelompok kamu, ada kesulitan? Oh, ingat-ingat ya, pokoknya dwi itu kan 2 ya. Dwi itu 2. Kalau Dwimatra itu yang 2 dimensi di sebuah kertas gitu. Kalau yang Trimatra itu yang 3 dimensi. 3 dimensi itu yang berbentuk kayak gini. Nah, kayak nyata kita itu 3 dimensi, karya seni Tuhan. Iya. Iya, sudah ya. Semuanya sudah, nggak ada kesulitan dalam berdiskusinya? Oke. Silahkan persiapkan diri kalian, nanti saya tunjuk satu setiap kelompok untuk presentasi diskusinya ya. Iya, silahkan kamu dulu. Kelompoknya ada 3 ya. Oke, silahkan kelompok 1 dulu. Iya, terima kasih, penjelasannya sudah bagus ya, sudah lengkap. Cuma tadi kurang di nirmana garis ya. Iya, nggak apa-apa, 1 aja kok ya. Silahkan kelompok 2. Ya, ya terima kasih, lengkap sekali. Saya kasih, kalau bisa dikasih nilai 1000, saya kasih nilai 1000 gitu ya. Oke, langsung biar nggak lama-lama ke kelompok 3. Silakan perwakilannya. Tadi kan udah saya tunjuk ya, udah saya tunjuk loh, saya tulis di grup WA-nya. Siapa? Ini namanya Arji, siapa ini? Oh, silakan maju. Ya. Tadi kan sudah saya tunjuk ya, jadi harus siap dong ya dia. Gak apa-apa, kita itu semuanya belajar sama-sama ya. Ya, buat happy-happyan aja. Kalau misalnya kalian kalah gitu ya, gak apa-apa. Silakan. Iya. Ya, terima kasih Arji. Sudah bagus juga, bagus loh kamu, sudah lengkap gitu ya. Oke, kita buat applause dulu buat kita semua ya. Selanjutnya kita akan ke tahap kuis. Jadi di kuis ini kalian akan mengerjakan 4 soal tersebut secara mandiri gitu ya. Secara mandiri. Tolong jangan ada yang bisik-bisik, jangan ada yang rame, jangan ada yang nyontek, apalagi kalau bisik-bisik dan mengeluarkan suara, saya kurangi 10 poin. Tapi kalau yang rame ataupun enggak rame, kalau ada yang ketahuan contekan, saya kasih 50 poin, dikurangi 50 poin gitu ya. Jadi otomatis kalah gitu ya. Otomatis wajah kalian terpampang di stiker WA dan meme sekolah kita. Ya. Ya, silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, setelah saya lihat hasilnya, selamat kepada kelompok 2 karena skornya paling tinggi. Ya, silahkan foto-foto kalian yang keren-keren, boleh foto bareng, boleh foto sendiri-sendiri, pakai kacamata ataupun pakai outfit yang keren gitu ya. Nanti saya editin, kita pajang di di Instagram kelas kalian gitu ya. Untuk yang kelompok yang nilainya terendah adalah kelompok berapa? Kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok siapa ya? Kelompok 1. Tadi kiranya kelompok 3 ya, soalnya ada tadi malu-malu gitu ya. Kelompok 1. Ya, silahkan tolong disuruh foto yang gaya-gaya kayak ya yang bikin jelek gitu lah ya. Enggak kok, kalian tetap cantik dan ganteng. Menurut saya cantik dan ganteng. Oke, sudah sampai ke tahap ini. Teman-teman ada yang mau disampaikan? Mungkin soalnya terlalu mudah ataupun terlalu sulit. Oh, sedang-sedang aja ya. Mungkin ada kesulitan yang mau disampaikan di saat kuis, mungkin tegang ataupun gimana? Oh, tegang, ya nggak apa-apa.
Hidup kan gak ada yang mulus ya, gak apa-apa tegang sekali-kali ya. Saya lebih ingat lagi di long term memory otak kalian. Saya akan tanya, kita mengulas sedikit. Coba, butter, apa itu nirwana? Jelaskan dengan bahasa kamu sendiri yang santai aja. Artinya tidak berbentuk benar. Pembentukan dari elemen visual apa aja? Iya, titik, garis, iya benar ya. Ya, dan menjadi komponen yang sesuai ya. Terima kasih. Oke, kamu, Fly. Ada berapa jenis nirwana? Iya, ada dwi matra dan tri matra. Selanjutnya bentuk-bentuknya ada apa aja? Ada titik, terus garis, iya. Terus apa lagi? Yang organis tadi, terus apa lagi? Organis sama non organis ini termasuk bentuk, iya bentuk. Oke, setelah itu ada ruang, iya. Yang terakhir ada yang kayak ini namanya apa? Tekstur, benar. Oke. Selanjutnya, coba silakan siapa yang ingin menyimpulkan tentang ilmu estetika. Oke, silakan. Oh, estetika ini ilmunya, kalau estetik ini keindahan gitu ya. Estetika itu ilmu tentang keindahan, ya benar. Ada apa saja? Sebutkan, bisa? Oke, yang bisa siapa? Ya, silakan. Ya, kesatuan, keteraturan, keragaman, dan komunikatif. Oke, semuanya sudah paham ya, masih ingat materinya? Tolong jangan dilupakan. Ya, semoga materi kali ini bermanfaat bagi masa depan kalian ataupun di dunia pekerjaan ataupun besok ke tahap pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Oke, terima kasih atas partisipasi di pertemuan kali ini. Semuanya keren-keren, semangat semuanya. Untuk kelompok yang kalah jangan bersedih hati, karena meskipun kalian disuruh foto yang jelek kita tetap cantik dan ganteng karena aslinya juga good looking gitu ya. Iya. Ya, tapi jangan kepedean juga ya. Iya. Oke, untuk soal yang nomor 5 itu silahkan kalian kerjakan di rumah ya. Saya bebaskan untuk buat nirwana yang bentuk ataupun garis, ruang dan lain sebagainya, sekreatif kalian gitu ya. Untuk tutorialnya sudah saya unggah di e-learning, silahkan kalian lihat tutorial di situ. Tapi kalau kalian ingin yang lebih beragam tutorialnya, bisa kalian cari di YouTube. Nanti saya sudah rekomendasi channel-channelnya seperti itu, oke? Ada yang ditanyakan? Iya, sekreatif kamu, terserah kamu. Kamu suka yang ruang ataupun suka yang garis-garis, suka yang titik-titik. Ya, kalian buat titik-titik yang menjadi idola kalian juga nggak apa-apa. Iya, saya bebaskan. Ya, sudah Pak, ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah kita akhiri pertemuan kali ini ya. Silahkan melanjutkan kelas kalian. Setelah ini yang punya siapa? Ya, silahkan dipanggil. Silahkan melanjutkan kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.